Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Riyoluddin Nugraha dari kelas 15 4A02 jurusan Informatika Kampus Fatmawati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah karakter building untuk anti korupsi. Di sini saya tidak akan membahas korupsi kelas kakap seperti yang ada di berita ataupun di televisi, melainkan sebuah fenomena yang hampir setiap hari kita temui sebagai mahasiswa, fenomena pungutan parkir liar atau pungli di depan minimarket yang berlabel parkir gratis. Jadi termasuk bentuk korupsi apa sih pungli ini? Jadi mungkin banyak yang bertanya, uang 2.000 rupiah kok dibilang korupsi? Dalam materi pendidikan anti korupsi, fenomena ini masuk ke dalam kategori petty corruption atau korupsi skala kecil. Secara hukum di Indonesia, jika praktik ini diorganisir atau melibatkan setoran ke oknum aparat atau pejabat daerah, maka tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf E, yaitu tindakan pemerasan oleh penyelenggara negara. Namun jika murni dilakukan preman tanpa oknum, tindakan ini masuk ke ranah pidana umum yang ada di pasal 368 KUHP tentang pemerasan, karena ada unsur memaksa orang lain yang memberikan uang di atas properti yang seharusnya gratis, karena di depan minimarket kan gratis. Jadi apa sih penyebab terjadinya ini? Nah, yang pertama faktor ekonomi dan lapangan kerja. Jadi minimnya lapangan pekerjaan membuat jalan pintas seperti ini yang merupakan penghasilannya menggiurkan. 2.000 dikali berapa motor, ya udah mantap banget kan. Dikali 150 motor aja udah UMR Jakarta. Itu pun bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 jam, bukan 1 hari kerja. Nah, yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Jadi adanya pembiaran dari pihak berwenang atau bahkan dalam beberapa kasus adanya kerjasama informal untuk membiarkan aja kejadian ini karena adanya uang setoran. Nah, yang ketiga, faktor budaya. Nah, faktor budaya atau sikap primisip ini, kita sebagai masyarakat seringkali memilih ya udahlah cuma 2.000 daripada ribut atau motor rusak. Jadi sikap maklum inilah yang memelihara lingkaran setan ini. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu nggak main-main, teman. Pertama, terjadinya ekonomi yang biayanya tinggi bagi masyarakat. Kedua, merusak iklim bisnis. Jadi di dunia retail ini sangat merusak karena banyak konsumen itu merasa tidak nyaman sehingga memilih tidak jadi membeli barang karena adanya pungli ini. Terus tuh normalisasi pelanggaran hukum. Nah, ketika hal ilegal ini dianggap lumrah atau hal yang biasa karena skalanya kecil, nah disitulah mentalitas koruptif tertanam di kepala masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya pribadi jujur seringkali mengalami hal seperti ini. Setiap kali pergi ke minimarket untuk membeli kebutuhan atau sekedar membeli cemilan, saya selalu berhadapan dengan situasi ini. Dulu saya selalu membayar karena merasa malas berdebat atau ya cuma 2.000 aja lah gitu kan. Namun setelah saya mempelajari tindakan korupsi dan anti korupsi ini, saya selama ini justru ikut berkontribusi menyuburkan mentalitas korupsi di lingkungan sekitar. Seharusnya sikap saya sebagai mahasiswa adalah kritis. Saya harus berani mempertanyakan kemana uang itu mengalir. Apakah masuk ke kas daerah sebagai pendapatan resmi, atau justru masuk ke kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu kayaknya udah jelas karena tulisannya parkir gratis, seharusnya itu masuk ke kantong pribadi dan ini merupakan tindakan korupsi. Untuk mengatasi hal ini dari akarnya, ada beberapa nilai anti korupsi yang harus kita terapkan. Yang pertama, berani untuk menolak memberikan uang jika tempat tersebut jelas-jelas gratis, tidak memiliki karcis resmi dari pemerintah daerah. Lalu yang kedua, keadilan dan kejujuran. Jadi kita paham bahwa menggunakan fasilitas publik untuk keuntungan pribadi tanpa izin adalah tindakan yang tidak adil bagi warga negara lainnya. Sebagai mahasiswa, langkah yang harus saya lakukan yang pertama adalah edukasi digital seperti membuat video ini. Menjadi konten edukatif agar masyarakat tahu hak-hak mereka sebagai konsumen.
Yang kedua, melaporkan melalui jalur resmi. Jadi memanfaatkan aplikasi pengaduan resmi milik pemerintah daerah seperti aplikasi laporan daerah atau media sosial resmi Pemda atau Dishub jika menemukan kantong parkir liar yang meresahkan. Yang ketiga, memulai dari diri sendiri. Tidak ikut-ikutan memanfaatkan celah aturan kecil di kampus seperti tidak titip absen atau mencontek, karena ketidakjujuran kecil itulah mental koruptor di masa depan akan terbentuk. Jadi korupsi besar yang merugikan negara triliunan rupiah berakar dari pembiaran terhadap korupsi-korupsi kecil yang ada di depan mata kita. Mari kita putus rantai itu dari sekarang. Saya Ahmad Riyologi Nugraha, terima kasih sudah menonton, dan mari bersama kita katakan berani jujur, hebat, sampai jumpa.